Oke, tadi derajat bebas sudah paham semuanya? Derajat bebas yang tadi saya sudah jelaskan, apakah sudah paham semuanya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kalau derajat bebasnya sudah paham, sekarang kita lanjut ke jumlah kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, mencari faktor koreksi. Sama caranya. Faktor koreksi dari mana? Dari total jumlah seluruhnya kan, 102,29. Dari mana sih 102,29? Nih, 102,29 nih, ya. 102,29 ya. Dikuadratkan, ya, dikuadratkan kemudian dibagi 32. 32 dari mana? Jumlah seluruh data. 32. Ya, betul, 102,29 itu jumlah seluruh data dikuadratkan, kemudian dibagi 32. 32 dari mana? Ayo rumusnya sama tuh. Banyaknya perlakuan. Banyaknya perlakuan dikali Perlakuan dikali Ulangan. banyaknya ulangan. Banyaknya perlakuan berapa? 16. 16. Kemudian dikalikan banyaknya ulangan 2. Makanya jumlahnya 32. Ketemulah faktor koreksi. Sama caranya seperti yang kemarin Anda dijelaskan oleh Bu Depi, yaitu 102,29 kuadrat dibagi 32, hasilnya 326,92. Itu untuk faktor koreksi. Kemudian bagaimana cara menentukan jumlah kuadrat total? Jumlah kuadrat total itu lebih gampang lagi, yaitu seluruh data. Data yang mana nih? Ya, 2,65 kuadrat ditambah 2,85 kuadrat ditambah 3,09 kuadrat sampai dengan 3,51 kuadrat. Itu kan gitu, seperti itu kan dengan Bu Depi kan? Ya. Nah, kemudian dikurangi 326 atau dikurangi faktor koreksi. Dari mana sih 326? Ini. Sebenarnya saya nggak harus ngejelasin lagi faktor koreksi karena caranya sama dengan yang dijelaskan Bu Depi. Sama nggak? Sama. Ya. Jadi jumlah kuadrat total itu gampang. Jadi seluruh data nih 26,5 kuadrat ditambah sekian-sekian sampai dengan 351. Data yang mana sih, Pak? Berarti Anda belum ngerti. Kalau masih nanya seperti itu, data yang ini. 2,65 kuadrat ditambah 2,85 kuadrat ditambah 3,09 kuadrat sampai dengan seluruhnya nih 3,51 kuadrat. Ya, hasilnya dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksi yang mana, Pak? Nih, yang atas faktor koreksi, ya. Jadi totalnya 5,62. Oke. Kemudian berikutnya, kita mau cari jumlah kuadrat ulangan. Dari mana jumlah kuadrat ulangan? Kembali lagi ke data. Ulangan yang mana? Nih, ulangan yang mana nih ulangan? Halo, jumlah ulangan. Yang bawah, ini kan ulangan nih. 53,17 kuadrat ditambah 49, nah ini ya 53,17 kuadrat ditambah 49,12 kuadrat per 16. 16 dari mana? Karena ini ulangan, berarti pembaginya harus perlakuan. Perlakuannya kan 16 kan? Ya, sama caranya. Kok sama dengan Bu Depi? Ya memang sama. Bedanya sekarang ada faktor pertama, faktor kedua, dan faktor interaksi. Itu aja bedanya. Caranya ya sama. Oke, udah ketemu nih 16 dari mana? Dari total banyaknya perlakuan. Jangan lupa dikurangi apa? Dikurangi faktor koreksi. Ini faktor koreksinya nih yang ini. Faktor koreksinya dikurangin. Hasilnya 0,51. Ya, paham ya? Kemudian jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan yang mana? Ya, kita lihat di tabel. Nih, yang merah nih, yang merah ke yang banyak nih. Lihat nih, dari 5,50 sampai dengan 8,54. Ini kan perlakuan ini semua. Ya, dikuadratkan 5,50 kuadrat, ditambah 5,67 kuadrat, ditambah 5,83 kuadrat, ditambah 6,40 kuadrat, sampai dengan 8,54 kuadrat. Nah, ini 8,54 kuadrat. Kemudian dibagi. Karena ini perlakuan, berarti pembaginya ulangan. Berapa banyak ulangan? 2. Ya. Hasilnya dikurangi faktor
koreksi. Nih, dikurangi faktor koreksi. Mana sih Pak faktor koreksi? Masih bingung lagi faktor koreksi yang mana? Berarti UTS-nya nggak lulus tuh. Nih, faktor koreksi. Ya. Kemudian hasilnya 3,72. Nah, yang berbeda tuh di 3 variabel ini nih. Nih, yang beda ada di 3 variabel ini. Ya. Nah, awas, ini fokus nih di sini. Jadi yang tadi, faktor koreksi, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat ulangan, jumlah kuadrat perlakuan, itu semuanya caranya sama dengan yang Bu Devi jelaskan. Seperti RAK faktor tunggal atau RAK kombinasi. Yang berbeda itu nih 3 variabel, jumlah kuadrat A faktor pertama, jumlah kuadrat P faktor kedua, dan jumlah kuadrat interaksi antara faktor pertama dan faktor kedua atau faktor A dengan faktor P. Gimana caranya? Nih, tolong difokuskan. Pertama kita mau cari jumlah kuadrat faktor pertama. Jumlah kuadrat faktor pertama atau A. 23,40. 28,46. Dari mana sih 23,40 nih Pak? Anda harus cari dari mana nih 23? Dari tabel dui arah. Nih, lihat. 23,40. 25,17. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham ya. Kalau Anda mau cari faktor pertamanya, faktor pertama bukan kandang kambing. Berarti yang ini. Makanya tadi saya bilang, tabelnya Anda nulis jangan kebalik. Ya. Kemudian kalau faktor kedua yang mana nih? Yang bawah. Faktor kedua yang bawah nih. Faktor kedua. Ya, ini saya rubah deh. Ini faktor pertama nih, saya kasih warna biru. Nah, ini faktor kedua. Saya kasih warna oke. Aja lah. Ungu. Nah, ya. Nah, lihat nih. Tadi sesuai dengan rumusnya 23,40 kuadrat ditambah sekian-sekian sampai dengan 28,46 kuadrat. Dari mana? Nih, dari sini. 23,40 kuadrat ditambah 25,17 kuadrat ditambah 25,26 kuadrat sampai 28,46 kuadrat. Nih, ketemu. Kemudian dibagi 8. 8 itu dari mana? Karena ini jumlah kuadrat faktor pertama, artinya pembaginya jumlah taraf faktor kedua dikali banyak ulangan. Faktor keduanya berapa taraf? 4. Ulangannya berapa? 2. 4 dikali 2. Jadinya 8. Paham sampai sini? Paham. Paham. Kemudian jangan lupa dikurangi faktor koreksi. Nanya lagi misalnya faktor koreksi yang mana? Nih, yang ini. Ya. Hasilnya 1,66. Awas, hati-hati nanti kalau Anda mengerjakan soal yang tarafnya berbeda. Kalau soal ini kan tarafnya sama ya. Taraf faktor pertama 4, taraf faktor kedua 4. Mungkin saja nanti Anda mengerjakan soal faktor pertamanya 3, faktor keduanya 6. Nah, awas, beda loh hasilnya. Jadi 8 ini hasilnya dari banyaknya taraf kedua, 4 kan banyak tarafnya kedua, dikali banyaknya ulangan. Ulangannya berapa? 2, yaitu 8 jadinya. Nah, kemudian sama untuk mencari jumlah kuadrat faktor kedua atau faktor P, 24,20 kuadrat dikuadratkan ditambah sekian-sekian. Itu dari mana sih? Lihat tabel dui arahnya lagi. Faktor kedua yang mana nih? Pupuk majemuk. Berarti yang bawah nih yang ungu warnanya. Ya, 24,20 kuadrat ditambah 24,56 kuadrat ditambah 24,84 kuadrat ditambah 28,69 kuadrat. Nah, kemudian setelah dikuadratkan kemudian dijumlah, kemudian ada pembaginya kan? Nah, pembaginya kebalikannya karena ini untuk mencari jumlah kuadrat P atau jumlah kuadrat faktor kedua, maka pembaginya jumlah taraf faktor pertama ada berapa? Ada 4 juga kan? 4 dikalikan banyaknya ulangan. Ulangannya berapa? Ulangannya 2. Berarti 4 kali 2, 8. Awas hati-hati. Ini 8. 8 itu bukan angka tetapan, tapi sesuai dengan taraf masing-masing dikalikan ulangan. Ya, jadi dibalik. Kalau Anda mau cari faktor pertama, berarti pembaginya
jumlah tara faktor kedua dikali banyaknya ulangan. Kalau Anda mau mencari faktor kedua, berarti jumlah tara faktor pertama dikalikan banyaknya ulangan. Ya. Nah, kemudian hasilnya dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksi nih, faktor koreksi hasilnya 1,65. Ya. Oke, kemudian kita mau mencari jumlah kuadrat interaksi. Jumlah kuadrat interaksi itu mudah. Dari mana? Tinggal jumlah perlakuan, jumlah kuadrat perlakuan dikurangi jumlah kuadrat faktor pertama, dikurangi jumlah kuadrat faktor kedua. Nih lihat, 3,72 dari mana nih jumlah? Nih, 3,72 dikurangi 1,66, faktor pertama dikurangi faktor kedua, 1,65, hasilnya 0,41. Ya, sampai sini. Paham nggak? Paham. Paham ya? Kemudian kita akan cari jumlah kuadrat galat. Dari mana sih jumlah kuadrat galat? Ya gampang, jumlah kuadrat galat mah sama rumusnya dengan Bu Depi. Jumlah kuadrat total 5,62 dikurangi jumlah kuadrat ulangan 0,51 dikurangi jumlah kuadrat perlakuan 3,72. Hasilnya 1,39. Paham sampai sini? Sama itu mah caranya. Pokoknya yang beda itu hanya 3 ini nih. Jumlah kuadrat faktor pertama, jumlah kuadrat faktor kedua, jumlah kuadrat interaksi. Ya. Oke. Paham sampai sini? Kalau paham saya lanjutkan. Derajat bebasnya sudah, jumlah kuadratnya sudah, tinggal kuadrat tengah. Ya, kuadrat tengah mah gampang kan? Tinggal dibagi derajat bebasnya. Ya, tadi kuadrat tengah ulangan. Rumusnya sama. Jumlah kuadrat ulangan dibagi derajat bebas ulangan. Kemudian kuadrat tengah perlakuan juga gampang. Jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan. Jumlah kuadrat faktor pertama atau faktor A dibagi dengan derajat bebas faktor pertama. Ya, jumlah kuadrat faktor kedua atau di sini faktor P ya dibagi derajat bebas faktor P atau faktor kedua. Sama kan? Hasilnya ini semua. Kemudian kuadrat tengah perinteraksi, ya kuadrat tengah interaksi adalah jumlah kuadrat interaksi dibagi derajat bebas interaksi. Sama, berikutnya juga kuadrat tengah galat itu sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat. Hasilnya 0,09. Jadi gampang kalau udah mencari kuadrat tengah mah tinggal jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Kan gitu ya? Bener nggak yang diajarkan Bu Depi? Ya. Iya, Pak. Oke, kalau Ya, sudah kuadrat tengah, kita masuk ke F hitung. F hitung makan tinggal dibagi galat ya. Bener nggak? Iya, Pak. Iya, udah. Tinggal kuadrat tengah masing-masing, kuadrat tengah ulangan dibagi galat, gitu kan? Kuadrat tengah ulangan, F hitung ulangan adalah kuadrat tengah ulangan dibagi galat. F hitung perlakuan adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi galat. Kan gitu? Bener nggak? Ya. Iya, Pak. Kemudian F hitung faktor pertama adalah kuadrat tengah faktor pertama dibagi galat. Ya semuanya dibagi galat nih. Ya. Ini 0,55 dari mana ya? Ini 0,555 kan? Nih. Ya. Tinggal dibagi galat. Nah, jadi semuanya dibagi galat tuh masing-masing. Ketemu nih hasilnya F hitung masing-masing. Ya. Setelah itu, udah tinggal masukkan ke dalam tabel. Tadi Anda derajat bebas Anda masukkan kan? Nih, Anda udah mencari derajat bebas 1, 15, 3, 3, 9, 15, 31 masukkan. 1, 15, 33, itu kan ya? 9, 15, 31. Kemudian Anda sudah mencari jumlah kuadrat. Nih, 56 nih, semuanya ya. Masukkan juga di sini. Ya, jumlah kuadratnya. Udah. Kemudian kuadrat tengahnya. Kuadrat tengah kan tinggal dibagi ya. Nih, udah masukkan semuanya. Sampai dengan F hitung. Nah, tinggal mencari F tabel. F tabel bisa kan mencarinya gimana?
Rumus F tabel dengan Bu Depi, DBU 0,05 gitu ya, 0,05 DBU berbanding dengan DB galat kan gitu ya. Udah kan diajarkan oleh Bu Depi? Udah. Udah. Nah, untuk mencari yang bedanya itu ada di warna yang ketiga nih. Ya. Ya kalau kemarin kan sama nih ulangan perlakuan galat dengan Bu Depi sama kan. Nah, sekarang tinggal mencari 3 nih. Faktor interaksi dan faktor pertama dan keduanya. Gimana caranya untuk mencari F tabel 3,29? Ya udah gampang. Tinggal DB faktor pertama berapa? Carinya di tabel yang 5%. DB-nya kan 3. Ya. DB galatnya berapa? 15. Berarti 3 dengan 15 ketemulah angka di tabel tuh 3,29. Kemudian udah sama untuk DB pupuk majemuk ya udah 3 dengan 15 galat kan? Ya, ketemu 3,29. Kemudian untuk mencari interaksi ya udah DB interaksinya berapa? 9 kan? Cari di tabel 9 dengan 15 ketemulah 2,59. Nah, kalau sudah terisi semua baru Anda lihat rumus tadi. Yang pertama dilihat apa? Ya kalau dalam faktorial, yang pertama dilihat adalah faktor interaksi yang warna hijau. Jadi yang warna hijau itu yang pertama Anda lihat. A dikali P atau interaksi. Jika F hitung lebih besar dibandingkan F tabel, maka hasilnya ya. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, itu kan hasilnya berbeda nyata atau tidak berbeda nyata. Nah, kalau lebih besar berarti F hitung lebih besar F tabel artinya berbeda nyata. Sedangkan kalau F hitungnya lebih kecil dibanding F tabel tidak berbeda nyata. Nah, langkah dalam kasus ini atau dalam pola faktorial interaksi itu yang hijau yang Anda lihat. Nah, ternyata lebih kecil kan? Tidak nyata. Artinya kalau seperti ini tidak terjadi interaksi. Ya. Paham ya? Nih, kalau seperti ini nih yang hijau nih, ini artinya tidak terjadi interaksi antara pupuk kandang dengan pupuk majemuk. Nih, lihat karena F hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan F tabel. Nah, kalau kemarin dengan Bu Depi kan tidak tahu mana yang paling berpengaruh dari dua faktor tadi. Nah, kalau sekarang bisa kelihatan. Kita lihat faktor pertama. Nih, faktor pertamanya ternyata F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Artinya dikasih kode bintang, berbeda nyata. Ya. Kemudian pupuk majemuknya juga kita lihat. Oh, ternyata juga berbeda nyata. Tapi ketika diinteraksikan, dia tidak berinteraksi. Ya. Artinya, tadi konsep Tessa dengan Bagas. Bagas berani, Tessa berani. Tapi begitu berbarengan justru tidak berinteraksi. Paham ya? Kalau gitu, bagaimana kesimpulannya? Lihatnya yang mana dilihat? Yang itu yang interaksi nih yang pertama Anda lihat. Hasilnya, kesimpulannya, terima H0. Ya. H0 itu apa tadi? Tidak terdapat interaksi. Selesai sampai sini. Ya. Selesai sampai di sini.